Oh, ini dia. Sesuai kebutuhan saja. Kita pasangkan lagi. Oke. Ini cukup rapi. Ini juga terasa kokoh ya. Oke. Nah, kembali menyambung dari pertanyaan di awal tadi, bahwa kenapa saya memilih Megatech. Nah, selain dari beberapa alasan yang saya sebutkan di video sebelum tadi, Megatech ini memang memiliki kualitas pengelasan cukup bagus. Nah, kalau kawan-kawan masih penasaran ataupun ragu dengan hasil lasannya, kita akan langsung coba mengelas ini ya, cuman melihat hasil lasannya apakah memang benar-benar rapi ataupun benar-benar matang ya, bisa lengket ke besinya atau enggak. Yuk kita coba. Oke guys, walaupun kondisi sekarang tengah malam, nampak gelap gulita, tidak masalah. Kita akan langsung coba uji coba alat ini bagaimana kualitasnya dalam proses pengelasan. Baik, kita hidupkan dulu alatnya di saklar belakang. Oke, di sini sudah ada lampu indikatornya menyala warna hijau. Kemudian kita pindahkan saklarnya ke atas karena kita mencoba untuk last mic ya. Dan kemudian untuk ini laju alir dari wayarnya kita buat di angka 5, dan untuk ampernya kita buat di angka 60. Sekarang kita coba dulu untuk wayarnya keluar apa enggak. Oke, nampak ya keluar. Kemudian kita coba untuk pengelasan. Karena ini kepanjangan jadi kita potong dulu kira-kira 1 cm ya di depan. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa kita menggunakan safety. Dan perlu kalian ketahui bahwa untuk stang masanya sendiri itu berada di bagian bawah ya, seperti ini. Dan contoh besi yang ingin kita las ya, besi hollow dari ini ya, galvanis 3x3 dan ketebalan 1 mm. Dan langsung saja kita coba. Siap ya? Ini udah pas, oke. Oke, kita coba lagi. Sepertinya coba lagi sekali lagi ya. Oke. Kurang laju ya keluar dari wayarnya. Sekali lagi kita coba. Oke, kita coba sekali lagi. Sebelahnya. Nah, oke, selesai. Kita tunggu agak dingin dulu. Kita coba matikan dulu mesinnya ya, karena sudah nggak dipakai lagi. Oke. Dan hasil lasannya kita bersihkan. Oke, nah di sini kawan-kawan bisa menyaksikan hasil lasannya memang benar-benar rapi, lengket semua ya. Tampak di sini, rapi banget. Oke, ini saya menggunakan alat las ini dengan 0 skill ya dalam penggunaan alat las mic karena ini baru pertama kali. Itu pun hasilnya juga sangat rapi seperti ini. Jadi tadi kawan-kawan juga melihat bahwa dalam penggunaan alat las mic ini tidak perlu ini ya menyesuaikan letak dari elektrodanya seperti las MMA. Itu kalau seandainya batang elektrodanya tidak panas itu tidak akan bisa lancar seperti tadi ya. Nah, enaknya di las mic ini juga tinggal totol seperti tadi, itu sudah nggak perlu lagi mengatur supaya hidup semua seperti tadi, menyala terus. Dan kalau las mic ini gampang banget penggunanya, tinggal totol aja, tinggal jalan-jalankan aja sesuai yang kita inginkan. Nah, itulah enaknya menggunakan las mic seperti ini. Tidak perlu skill ya yang mumpuni, cukup dengan keberanian dan insya Allah hasilnya memang benar-benar rapi. Nah,
Kelihatan kan gimana hasil dari lasannya ataupun kualitas dari lasannya, memang benar-benar bagus, benar-benar masak rapi dan matang ya, lengket sempurna pada besinya. Dan itulah mengapa saya memilih las dengan merek Megatek ini. Tentunya ketika saya beli di Yanmar Pekanbaru, alat las Megatek ini juga sudah teruji ataupun sudah diuji oleh ownernya, dan saya lihat hasilnya memang benar-benar rapi dan benar-benar bagus. Nah, kalau kawan-kawan bertanya berapa sih harga dari mesin Megatek ini ataupun las Megatek dengan tipe MIG 120 ini, itu kisaran harganya sekarang ya, itu seharga 2.250.000. Nah, menurut saya pribadi dengan harga 2.250.000 tentu merupakan suatu harga yang kelas menengah, tidak murah dan juga tidak mahal. Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa pada saat ini las dengan merek Dayden saja yang paling kecil itu harganya lebih kurang kalau nggak salah ya 2.700.000-an. Nah, kalau kawan-kawan bertanya apakah dengan las MIG seperti ini ada yang lebih murah? Tentu ada ya, tetapi kualitasnya saya tidak berani jamin karena saya tidak bisa melihat secara langsung hasil lasannya. Dalam paket pembelian, apa saja yang kita dapati dalam boxnya ya? Yang pertama tentu saja unit itu sendiri, ini alat las MIG-nya, kemudian stang lasnya sudah menyatu kepada alatnya. Kemudian kita dapat satu stang massa seperti ini. Kemudian kita sudah dapat bonus 1 kilo wire untuk las stainless. Kemudian kita juga sudah dapat ini ya, buku manual dari Megateknya sendiri. Dan kita juga dapat 2 biji ini ya, kepala dari stang lasnya untuk menentukan ketebalan dari wirenya. Kurang fokus ya. Oke, sama. Kemudian berbicara masalah kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kekurangannya tentu saja mungkin kebanyakan di rumah teman-teman semua listrik di rumahnya itu rata-rata antara 900 sampai 1300-an. Sementara alat las dengan merek Megatek dengan tipe MIG 120 ini, kalau kita menggunakan las MIG-nya, tentu saja di rumah kawan-kawan harus memiliki minimal 220 volt ampere. Jadi kalau di rumah kawan-kawan masih 1300, apalagi 900, tentu saja tidak bisa menggunakan alat las Megatek ini. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu adalah mungkin di segi harga kali ya. Karena di harga 2.250.000 itu tentu saja tidak semua orang bisa membeli. Dengan artian tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membeli sebuah alat las dengan harga 2.250.000. Kemudian kita bahas masalah kelebihannya. Nah, kelebihan dari alat las MIG 120 dari Megatek ini tentu saja adalah hasil lasannya memang benar-benar rapi, bagus, dan matang untuk proses pelengketan ke besinya. Kemudian untuk kelebihan berikutnya menurut saya pribadi yaitu kemudahan dalam menggunakan ataupun pengelasan sebagai seorang pemula. Jadi kalau kawan-kawan sebelumnya masih istilahnya belum pernah menggunakan alat las, saya yakin, saya jamin kawan-kawan ketika menggunakan alat las dengan tipe MIG ini itu gampang sekali ya menggunakannya, tidak perlu repot-repot, tidak perlu mengatur seberapa jauh atau seberapa dekat elektroda kepada besi yang kita las. Dengan menggunakan alat las MIG ini, itu stang lasnya sudah dekat banget dengan tangan, tentu saja jauh lebih rapi dibandingkan menggunakan alat las MMA karena elektrodanya cukup panjang dari tangan kita ya. Nah, kemudian kelebihan yang berikutnya adalah kapasitas wire lasnya. Nah, kalau kita bandingkan menggunakan las MMA dengan sekilo elektrodanya, tentu saja jauh lebih hemat menggunakan las MIG dengan wire seperti ini. Karena wirenya bisa terpakai semua untuk ngelas. Sementara kalau las MMA tentu saja ya paling cuma 60% yang bisa kita gunakan. Selebihnya tentu saja kita buang karena sudah terlalu dekat dengan stang lasnya. Kemudian untuk kelebihan berikutnya tentu saja di efisiensi waktu. Jadi kalau kita menggunakan alat las MIG seperti ini ya jauh lebih hemat waktu karena kita tidak perlu repot-repot menggunakannya, harus ya tunggu matang dulu elektrodanya apa segala macam, tidak perlu. Karena dengan menggunakan las seperti ini, kita cukup totol saja ke tempat lasanya atau ke besi yang kita las dan hasilnya mantap. Nah, saya rasa cukup sekian dulu video yang kita buat pada kesempatan kali ini. Semoga videonya memang benar-benar bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman jika nanti kawan-kawan ingin membeli alat las MIG dengan merek Megatek seperti ini. Dan kawan-kawan yang berdomisili di Pekanbaru, kalau ingin memiliki las MIG, tentu saja ini bisa menjadi sebuah referensi.
Kalau kawan-kawan suka dengan videonya, jangan ragu, jangan sungkan, langsung saja tombol subscribe di bawah ditekan ya. Tombol like-nya juga, dan jangan lupa di komen jika kawan-kawan ada pertanyaan seputar alat las mic dan dengan tipe MegaTek 120 mic 120 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan karena telah menonton video ini, dan see you next video. Bye-bye.